Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan instalasi Linux Ubuntu Server. Ya, untuk anggota kami terdiri dari saya, Dadi Maulana, Yokan Miftah, Ahmad Padliansah, M. Rifki Ramdhani, dan Iko Manggede Triana. Untuk pengertian Linux Ubuntu Server adalah salah satu distribusi Linux yang dirancang khusus untuk kebutuhan server. Sistem operasi ini bersifat open source, stabil, aman, dan dapat digunakan untuk menjalankan berbagai layanan seperti jaringan web, database server, file server, cloud, dan lainnya. Eh, di sini kita menggunakan VirtualBox. VirtualBox sendiri adalah aplikasi virtualisasi yang memungkinkan untuk menjalankan berbagai sistem operasi dalam satu komputer secara bersamaan. Dengan VirtualBox, kita bisa membuat mesin virtual untuk menginstal OS seperti Linux, Ubuntu Server, Windows, atau OS lainnya. Pemilihan disk Linux Ubuntu Server. Pada install ISO image berbentuk disk untuk install kali ini menggunakan Linux Ubuntu versi 16.04.7 Senial Serus 64 bit. Perlu diperhatikan bahwa ini tergantung dengan spesifikasi perangkat masing-masing. Pemilihan VirtualBox karena kita pada mesin VirtualBox menggunakan VirtualBox untuk download VirtualBox sesuai dengan sistem operasi masing-masing. Konfigurasinya yang pertama itu masuk ke VirtualBox untuk membuat virtual baru, lalu memasukkan nama virtual, lalu masukkan pada ISO image Linux Ubuntu dan proses with unattended installation checklist dimatikan saja. Yang selanjutnya pada pengaturan spesifik virtual hardware sesuaikan dengan memori dan CPU perangkat masing-masing. Dan yang selanjutnya pada spesifikasi virtual hard disk sesuaikan juga pada perangkat masing-masing. Minimal ukuran hard disk 10 GB. Setelah itu selesai. Dan untuk selanjutnya sebelum mulai atur terlebih dulu jaringan menjadi adaptor bright lalu oke. Kenapa menggunakan adapter bright? Yaitu untuk dihubungkan jaringan satu sama lainnya. Dan yang selanjutnya, setelah mengkonfigurasi jaringan serta spesifikasi ruang virtual, lalu klik mulai pada virtual yang tadi sudah dibuat, yaitu untuk mulai virtual Linux Ubuntu Server. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Komang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara instalasi Linux Ubuntu Server. Yang pertama, ketika masuk, perintah pertama yang harus dimasukkan adalah bahasa. Di sini kita memilih bahasa Inggris agar lebih familiar. Next. Lalu install Ubuntu Server. Perlu diingat bahwa install Ubuntu Server eh, perangkat harus terhubung dengan jaringan internet. Lalu di sini memilih bahasa kembali untuk proses penginstalan. Untuk zona waktu, pilih sesuai dengan keadaan zona lokasi masing-masing. Untuk deteksi layout, konfigurasi keyboard, pilih No. Nanti menggunakan keyboard default, yaitu keyboard English. Selanjutnya untuk deteksi next. Ini yang tadi.
Setelah mengatur bahasa, zona waktu, dan keyboard, mesin akan memuat beberapa komponen. Pada tampilan ini harus memasuki nama hostname. Sini menggunakan hostname kelompok 4. Jika sudah jika sudah lanjut, dengan klik tab pada keyboard. Setelah itu masukkan nama untuk user baru. Di sini menamakan kelompok server untuk nama user. Setelah itu mengklik continue. Setelah itu menambahkan password untuk user yang tadi dengan menambahkan password sesuai yang diinginkan untuk memasukkan server Linux Ubuntu nanti. Jika ingin melihat password, bisa pencet tab ke show password. Setelah itu pencet spasi jika sudah di continue. Ini adalah verifikasi password yang tadi sudah dibuat. Untuk enkripsi, klik no saja. Setelah itu tunggu loading dari mesin virtual. Selanjutnya dibacakan oleh saudara Yokan Miftah. Baik, selanjutnya yaitu pilih pada Create Use Enter Disk, yang dimana disk akan digunakan untuk instalasi sistem operasi. Ada satu pilihan, tinggal enter saja, yaitu untuk menjalankan sistem. Halo, next. Selanjutnya, ya saja untuk menyimpan perubahan yang dilakukan ke disk. Artinya disimpan secara permanen ke disk, sehingga perubahan tersebut akan tetap ada bahkan setelah sistem operasi di restart sistem. Untuk HTTP proxy, kosongkan saja. Setelah itu continue. Lalu menunggu kembali untuk instalasi konfigurasi apt. Pada kali ini pilih No Automatic Updates agar tidak terupdate secara otomatis. Setelah itu ada beberapa pilihan di sini, memilih pada DNS server untuk nama domain menjadi IP, serta standar sistem utilities sebagai default pada software selection untuk mengarahkan tekan tombol atas dan bawah jika ingin memilih, tekan spasi jika sudah continue. Untuk instalasi grup boot, pilih yes agar sebagai penghubung antara BIOS atau UEFI dan sistem operasi. Pada tahap ini sudah selesai untuk instalasi Linux Ubuntu. Untuk selanjutnya yaitu tahap instalasi web server Apache dan FTP. Oke,
Selanjutnya Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian web server Apache. Web server Apache adalah perangkat lunak web server open source yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Apache berfungsi sebagai penghubung antar klien, yaitu browser pengguna dan server, dengan cara menerima permintaan yaitu request melalui protokol HTTP atau HTTPS, lalu mengirimkan kembali respon berupa halaman web atau data yang diminta. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan langkah menginstal web server Apache. Pada tahap awal, masukkan nama user yang dibuat tadi pada penginstalan Linux Ubuntu, serta memasukkan passwordnya. Sebelum menginstal Apache, kita harus update terlebih dahulu pada Linux Ubuntu dengan perintah yaitu sudo apt update, habis itu enter. Setelah install Apache dengan perintah sudo apt install Apache 2, jika ada perintah continue, cukup dengan perintah y saja. Setelah itu lakukan perintah sudo ufv app list agar mengetahui list perizinan sistem firewall untuk lalu lintas jaringan. Terhadap Apache terdapat Apache sudah terinstall, dan untuk mengaktifkan Apache dengan perintah yaitu sudo avv allow Apache, dan aktifkan juga pada UEFW dengan perintah sudo UEFW enable. Terakhir, lihat pada status dengan perintah sudo UEFW status. Apache sudah aktif pada sistem firewall. Lalu, lihat pada sistem apakah Apache sudah aktif atau belum dengan perintah sudo systemctl status Apache 2. Dan terlihat pada gambar bahwa Apache sudah aktif. Lalu kita lihat pada IP address. Ini untuk percobaan pada sistem operasi Windows dengan IP address yang sama dengan Linux Ubuntu Server. Di sini kita mendapat IP address yaitu 192.168.1.11. Oke, oke, ini sudah berhasil bahwa web server Apache sudah bisa digunakan dan IP address yang sama. Selanjutnya install FTP untuk mentransfer file antar komputer melalui jaringan, yang akan dijelaskan oleh teman saya Rifki. Baik, sekarang pada install FTP, yaitu yang pertama itu install kembali ke server terlebih dahulu pada Ubuntu server. Untuk menginstal FTP itu ada caranya dengan ketik perintah sudo apt install vsftpd. Jika terdapat ada perintah lain, untuk melanjutkan tinggal ketik aja y. Oke, boleh selanjutnya. Mungkin ini kesalahan pada slide ya. Sebelumnya juga pengen dikasih tahu pengertian FTP itu apa. FTP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan mengelola file antara komputer klien dan server melalui jaringan. FTP sering digunakan pada server Linux Ubuntu untuk keperluan upload dan download file. Jadi FTP itu seperti share antara file satu dengan device yang lain. Oke, pada install FTP kedua yaitu untuk menjalankan pengaktifan FTP dengan perintah sudo systemctl start vs ftpd dan sudo systemctl enable ftpd, yaitu yang dimana ini adalah untuk mengaktifkan suatu FTP agar bisa tersambung dengan peringkat yang lain.
Oke, selanjutnya. Pada tahap ini harus install terlebih dahulu yaitu 21/tcp. Harus diizinkan dengan perintah sudo ufv allow 21/tcp yang dimana untuk izin kepada sistem firewall dan 21 adalah port default FTP. Yang kedua, ketik perintah sudo ufv allow 30.000 sampai 31.000/tcp yang dimana untuk mengizinkan jaringan pada port TCP antara 30.000 dan 31.000 melalui firewall. Setelah itu, ketik perintah sudo ufv reload untuk memulai ulang firewall. Seperti gambar di samping itu sudah ada 21 TCP, 30.000 TCP itu sudah actionnya sudah allow, yang berarti yang dimana sudah mengizinkan terhadap firewall. Boleh selanjutnya? Boleh selanjutnya, Mas? Slide-nya. Nah, setelah ini itu kembali ke sistem operasi utama kita, yang dimana pada tahapan ini mengetikkan IP IP yang digunakan pada saat ini. Sebelumnya sudah diberikan IP-nya yaitu 19.2.168.1.11 dan passwordnya itu yaitu yang sebelumnya dibuat pada awal-awal pembuatan Ubuntu server. Oke, boleh selanjutnya. Oke, kali ini untuk pemerintah membuat folder yaitu dengan perintah mkdir untuk nama folder sesuai dengan kebutuhan. Jika ingin membuat file yang berbentuk teks yaitu dengan perintah touch. Di sini ada contohnya yaitu touch tugas 1 titik txt. Boleh selanjutnya. Oke, setelah folder yang tadi dibuat di server akan muncul di sistem operasi Windows. Berarti ini sudah berhasil antara web Ubuntu server dengan sistem operasi yang dimiliki sekarang. Boleh selanjutnya. Untuk perintah cd untuk mengubah direktori dari satu direktori ke direktori lain. Jadi cd itu seperti masuk masuk kepada file yang dibuat. Boleh selanjutnya. Untuk menambah user dengan ketik perintah sudo add user dengan diikuti nama user menambahkan password baru. Seperti gambar di sebelah kiri, itu adalah contohnya. Boleh selanjutnya. Untuk user agar bisa menambahkan folder atau file dan menghapus folder, tahap awal memasukkan tampilan konfigurasi dengan perintah sudo nano /attaches/ps ftpd.conf. Lalu pada write/enable sama dengan yes. Hapus pada tanda pagar. Lalu sudo systemctl restart ps ftpd untuk mereset konfigurasi. Boleh selanjutnya. Dari sini bisa dilihat bahwa gambar tersebut itu bisa dimasukkan kepada web Ubuntu server pada file yang berbentuk JPG. Boleh selanjutnya. Oke, sekarang kesimpulan. Dengan adanya FTP, proses transfer file antara komputer dalam satu jaringan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Pada Linux Ubuntu Server, FTP didukung dengan menyediakan ruang penyimpanan untuk menampung berbagai file yang ditransfer. Selain itu, penggunaan VirtualBox mempermudah proses simulasi transfer file dari server ke sistem operasi lain dalam lingkungan VirtualBox. Mungkin pada presentasi kali ini mungkin segitu saja. Saya kembalikan kepada ketua kelompok. Boleh, Mas Bang Dadi. Oke, terima kasih teman-teman sudah melakukan presentasi bareng. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kekurangannya. Ini presentasi dari kelompok kami. Eh, saya akhiri dengan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.